Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 360. Tinju Alice berdarah. Dia menghentikan gerakannya dan melihat wajah Austin bengkak, hidung dan mulutnya berdarah. Alice melotot padanya. Bicaralah, kau tidak pernah menyentuh Mary. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa menarik perhatiannya? Austin mengepalkan tangannya erat-erat. Dia benar-benar tidak menarik perhatiannya. Setengah tahun yang lalu, Paman Mary ingin bekerja sama dengan keluarga Yale, dan Austin mengambil kesempatan itu untuk meminta Mary. Mary itu cantik, sekalipun reputasinya tidak baik di kalangan itu, tetap saja banyak yang ingin tidur dengannya. Kadangkala, rumor menyebar bahwa seseorang telah tidur dengannya, menyebabkan semua orang memperlakukannya sebagai wanita yang tidak senonoh. Austin menginginkannya, meskipun dia tahu betul bahwa dia mirip dengan pelacur kelas atas. Paman Mary segera mengaturnya setelah mendengar permintaan tersebut, tetapi sayangnya, setelah melihat Mary di hotel, dia dipukuli olehnya. Lalu dia mengutuknya dan melarikan diri. Dia belum berhasil dengannya, tetapi dia sudah membanggakannya. Jadi ketika teman baiknya bertanya apakah dia sudah tidur dengan Mary dan bagaimana rasanya, Austin hanya bisa bersikeras bahwa itu hebat. Ini juga berarti dia tidak mempunyai ruang untuk menarik kembali klaimnya di lingkaran mereka. Sebagai seorang pewaris kaya yang tidak punya banyak harta, dan terbiasa dengan sanjungan orang lain, bagaimana mungkin dia bisa mengakui kalau dia tidak tidur dengannya di depan teman-temannya. Jadi, dia menggertakkan giginya dan melanjutkan. Tuan Alice, saya tidak ingin berbohong kepada Anda. Saya benar-benar tidur dengannya. Tapi saya jelas bukan ayah dari anaknya, saya tidur dengannya setengah tahun yang lalu, dan lebih dari sebulan yang lalu, saya melihatnya meninggalkan hotel dengan pria lain. Austin dipukuli sampai babak belur seperti ini dan tetap tidak mau mengubah ceritanya. Alice, bersama dengan laporan DNA, sekarang sepenuhnya mempercayainya. Lagi pula, dia mandul, dan Mary telah memberitahunya bahwa itu bukan pertama kalinya baginya pada malam mereka bersama, dan sekarang dia hamil. Alice perlahan menarik tinjunya dan tiba-tiba terkekeh pelan. Konyol sekali, dialah yang menipunya dan menikahinya, namun dialah yang membelanya. Sambil tertawa dingin, Alice berdiri, terhuyung-huyung saat berjalan keluar. Dia bergegas ke kamar mandi, mencuci mukanya dengan air dingin, menarik napas dalam-dalam, dan bersandar ke dinding. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk mengungkapkan kekesalannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan mencari-cari di kontaknya hingga dia melihat pesan dari panggilan teleponnya ke Louis pada malam sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, dia menekan nomor itu. Panggilan itu segera tersambung, dan suara Louis terdengar dingin. "Apa yang kamu inginkan?" Alice mencibir. "Apakah kamu marah? Ada keheningan di ujung sana." Alice tiba-tiba teringat sesuatu. "Jangan bilang, kamu tidak pulang tadi malam. Apa, kira tidak meneleponmu?" Suara Louis berubah dingin. "Saya pulang. Untuk apa saya menelepon?" Alice menarik napas dalam-dalam. "Tepat sekali, kamu sudah pulang, jadi mengapa kamu begitu marah?" Itu jelas. Meskipun Louis telah kembali ke rumah dan melihat Keira, dia, bersama Amy dan Rebecca, sudah tertidur di kamar tamu. Dia mungkin bahkan tidak menyadari dia pergi selama 2 jam. Itu terlalu berlebihan. Louis memutuskan bahwa dia harus memberi Keira pelajaran. Pelajaran seperti apa? Wah, dia tidak akan memperhatikannya sebelum sarapan. Louis merasa dirugikan, tetapi dia hanya berkata, "Kamu bahkan tidak bisa mengurus hidupmu sendiri, jadi berhentilah mengkhawatirkanku." Meninggalkan kata-kata itu, Louis menutup telepon. Kemudian, dia menuju ke ruang makan. Biasanya, Keira yang bangun untuk menyiapkan sarapan untuknya dan Amy. Hari ini, mereka belum bangun, yang pasti karena mereka begadang pada malam sebelumnya, jadi dia memutuskan untuk menyiapkan sarapan untuk mereka. Louis menyibukkan dirinya di dapur. Saat sarapan siap, dia mendengar suara pintu terbuka dan langkah kaki menuruni tangga dari kamar utama di lantai atas. Wajah Louis masih gelap karena marah, tetapi ketika Keira muncul di hadapannya, dia tercengang melihat 3 porsi sarapan di atas meja. "Mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali untuk membuat sarapan?" Masih kesal padanya, Louis menggerutu dan berkata, "Makanlah sebelum dingin." Saatnya sarapan, dan dia tidak marah lagi. Tentu,
Keira duduk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu sudah makan? Rebecca, yang turun bersama Amy, mendekati meja dan menempatkan Amy di depan sarapan yang jelas-jelas ditujukan untuk anak-anak. Lalu dia berjalan ke tempat makan lainnya. Tepat saat Rebecca duduk, Lois dengan dingin menarik sarapan darinya. Maaf, ini milikku. Rebecca tercengang. Dia menatap Lois dengan bingung dan, merasakan hawa dingin yang memancar darinya, menatap Keira dengan ekspresi bersalah. Melihat ini, Keira tidak dapat menahan perasaan antara tertawa dan menangis. Dia mengangkat sebelah alisnya, tetapi tidak bergerak, hanya melirik ke arah dapur. Jika kamu ingin makan, buat saja sendiri. Irisan roti sudah siap. Karena Rebecca pernah mengumumkan dengan berani bahwa ia menyukai Lois, ia harus menghadapi sendiri konsekuensinya. Mendengar ini, Rebecca pun berdiri dengan patuh. Baiklah, lalu dia memasuki dapur dengan ekspresi menyedihkan. Keira pura-pura tidak melihatnya. Dia hanya melirik sekilas dan memang, dia melihat Lois kini tersenyum licik di sudut mulutnya. Keira ingin mendesah. Tiba-tiba sebuah kalimat terlintas di benaknya, seorang pria akan tetap menjadi anak laki-laki sampai akhir hayatnya. Lois benar-benar bersikap kekanak-kanakan hari ini. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi menyerahkan telur goreng dari mangkuknya kepadanya. Kamu boleh ambil punyaku. Lois mengangguk gembira. Keira pun terdiam dan menghela napas lega. Dia suka telur rebus setengah matang, dan telur gorengnya hari ini jelas terlalu matang. Jadi rasanya tidak enak, tidak, dia jelas-jelas hanya khawatir dengan Lois. Keluarga Olsen. Setelah Alice menutup telepon, dia tidak punya tujuan. Kantornya tahu dia akan menikah dan dengan penuh pertimbangan memberinya libur seminggu, sehingga dia tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, dia hanya bisa pulang dengan enggan. Ketika mobilnya berhenti di depan kediaman Olsen, Alice tampak lesu, namun kemudian matanya berbinar ketika melihat mobil yang dikenalnya. Bukankah itu mobil Paman Olsen? Ia segera melangkah melewati pintu dan melihat Paman Olsen yang, meskipun telah melewati kesulitan, tampak kelelahan tetapi tidak memiliki ekspresi lain di wajahnya dan tidak ada tanda-tanda cedera. Dia segera menghela napas lega. Paman Olsen juga mendengar kepulangannya dan meletakkan telepon genggamnya untuk melihat ke arahnya. Meskipun bingung mengapa keponakannya kembali dari luar pada malam pernikahannya, dia tetap menanyakan pertanyaan yang paling dia pedulikan. Siapa sebenarnya ayah Kira, ayahmu atau paman keduamu? Alice terdiam. Bab 361. Ekspresi Alice berubah, dan dia menatap pamannya dari atas ke bawah. Paman Olsen menyadari sesuatu ketika dia melihat kesunyian dan mengernyitkan alisnya, berdeham sebelum berbicara. Apakah dia putri ayahmu? Alice, keluarga kita penuh dengan kekasih yang bersemangat, ayahmu tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Aku yakin pasti ada kesalahpahaman yang tidak kita ketahui. Begini, mengapa kamu tidak bermurah hati dan memaafkannya? Bagaimanapun, dia adalah putri sah keluarga Olsen. Kamu harus tahu bahwa tidak ada satupun dari cabang ketiga yang memiliki putri mereka sendiri. Paman Olsen cukup banyak bicara hari ini. Tampaknya dia ingin membujuk Alice agar mengakui saudari ini. Alice hanya mengernyitkan sudut mulutnya, lalu menoleh padanya. Paman, apakah ada kemungkinan dia adalah putrimu? Mustahil. Paman Olsen tegas. Apakah aku tidak tahu apa yang telah kulakukan dalam hidupku? Alice mengernyitkan sudut mulutnya lagi. Tapi dia memang putrimu. Paman Olsen berkata, sudah kubilang itu tidak mungkin. Aku tidak punya wanita lain selain Nona South. Alice diam memperhatikannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, Paman Olsen segera menyadari apa yang telah dikatakannya dan terbatuk. Tidak terjadi apa-apa, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia bertemu Jodie South saat mereka masih muda, dan hubungan mereka dilandasi emosi namun tetap dalam batas-batas kesopanan. Dia tidak pernah melewati batas. Dan wanita lainnya, mereka tidak bisa dekat dengannya. Dia sangat yakin akan hal ini, jadi awalnya di Oceanion, ketika dia mengetahui Keira bukanlah putri Taylor, dia tidak curiga pada awalnya dan bahkan dengan yakin mengatakan kepada Alice bahwa dia tidak mungkin menjadi ayah bayi tersebut. Alice melihat keyakinannya dan mengernyitkan sudut mulutnya, lalu merentangkan tangannya. Hasil tes DNA menunjukkan bahwa Kira memang putrimu. Kata-kata ini mengejutkan Paman Olsen, yang mengerutkan kening dan bertanya, apa? Itu benar. Alice tahu kata-kata berikut mungkin sulit diterima Paman Olsen. Dia ragu sejenak sebelum berkata, ada hal lain.
Paman Olsen sudah mengerutkan alisnya. Bicaralah, Kira dan Keira adalah saudara kembar. Pernyataan ini membuat Paman Olsen menegang. Ia menjadi semakin tidak percaya. Ia menatap Alice dan berkata, maksudmu Keira juga putriku? Itu tidak mungkin. Dia berbicara dengan pasti. Alice mengeluarkan teleponnya, membuka hasil tes DNA sebelumnya, dan menyerahkannya kepada Paman Olsen. Alice telah mengujinya 2 kali. Dia juga membandingkannya dengan ayahnya dan paman keduanya. Sudah pasti, si kembar adalah putri Paman Olsen. Paman Olsen menatap telepon, matanya terbelalak. Bagaimana ini bisa terjadi? Alice terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Itulah hasilnya, tetapi rincian kejadiannya, saya mungkin baru berusia 5 tahun saat itu, jadi saya tidak yakin. Paman Olsen terdiam. Dia menegangkan rahangnya saat menatap telepon, dan kenangan saat-saat bersama Jody tiba-tiba terlintas di benaknya. Pada masa itu, Sam muda adalah pria yang riang. Dia bahkan lebih gegabah daripada Alice sekarang, yang dianggap sebagai penguasa clans. Namun pandangannya tertuju pada Jody, seorang wanita berkaliber istimewa. Segala hal tentangnya, dari cara bicara dan tindakannya, memancarkan aura sopan seorang wanita terpelajar. Tutur katanya lembut, dan ia berbicara dengan santai. Setiap kali bersamanya, hatinya yang gelisah akan tenang. Jadi, mereka menghabiskan waktu bersama. Di usianya yang ke-22, mereka berjanji untuk mengunjungi pantai bersama dan akhirnya menginap di kamar yang sama. Malam itu jantungnya berdebar kencang. Dia bisa melihat wajah Jody memerah, dia menundukkan kepalanya seolah dia juga agak bingung, dan karena sedang dalam pergolakan cinta yang menggebu-gebu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat dan berciuman. Mereka hampir mencapai tujuannya, namun di saat-saat terakhir, dia menghentikan langkahnya dan mengatakan pada Jody bahwa dia akan menikahinya. Jody kemudian melingkarkan lengannya di leher pria itu, tangannya meraih ke dalam celananya. Dia seperti kakak perempuan yang lembut, membimbingnya. Jika Keira dan Kira adalah saudara kembar, keduanya putri Jody dan dia, maka satu-satunya kemungkinan adalah pada hari itu, Jody mengambilnya. Paman Olsen mengatupkan rahangnya, matanya merenung. Setelah itu, kejadian itu terjadi, dan dia putus dengan Jody. Namun, saat mereka bersama, Jody memang menyebutkan keinginannya untuk memiliki anak dengannya. Jadi, setelah mereka putus, apakah dia menggunakannya untuk? Mengapa dia menyimpan air maninya? Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Paman Olsen tiba-tiba merasakan kebutuhan yang lebih mendesak untuk menemukan Jody. Tapi dia tidak ditemukan dimanapun. Dia merasa seolah-olah dia telah menjelajahi seluruh bumi tanpa jejaknya. Setelah dibawa pergi oleh helikopter dari keluarga Olsen, dia tampaknya telah menguap dari dunia ini. Dan Keira yang dulu dia bantu hidupi Isla, Keira yang belum pernah dia temui, juga adalah putrinya. Mata Paman Olsen tiba-tiba memerah, dan dia tiba-tiba menoleh ke Alice. Di mana Kira tinggal? Awalnya, dia hanya menganggap Kira sebagai sahabat, dia merasa suaminya tidak bisa diandalkan, tetapi karena sudah di luar batas persahabatan, dia tidak memperingatkannya. Tapi jika Kira adalah putrinya, suaminya, tidak bisa dilepaskan begitu saja. Paman Olsen langsung mengerutkan kening. Periksa keadaan suaminya untukku, lihat apakah dia telah menindasnya. Putriku, bagaimana dia bisa dipermainkan oleh seseorang? Mendengar hal itu, Alice terbatuk dan berkata, "Yah, itu mungkin tidak perlu." Tidak perlu untuk apa? Paman Olsen, yang penuh kecemasan, berdiri untuk meraih mantelnya. Suaminya terlalu oportunis, dan dia telah berbuat jahat padanya. Kupikir tidak benar untuk memperingatkannya sebelumnya, karena itu mungkin tampak seperti upaya untuk menghancurkan pernikahan mereka, tetapi sekarang setelah aku mengetahui kebenarannya, mereka harus bercerai. Pria seperti itu tidak mungkin menjadi suaminya. Dia mengenakan mantelnya, mengerutkan kening saat menoleh ke Alice. Apakah kamu mengatakan itu tidak perlu karena kamu pikir dia sangat putus asa dalam hal cinta sehingga dia harus tetap bersama suaminya? Alice, dia putriku. Sebagai ayahnya, aku harus memberitahunya apa yang benar dan apa yang salah, daripada membiarkannya diganggu oleh orang lain. Sudut mulut Alice berkedut lagi. Tidak, bukan itu, Paman. Maksudku, dia sudah bercerai. Paman Olsen berhenti mengancingkan mantelnya dan menatapnya. Apa? Kira terbangun dan menyadari kenyataan, melakukan tindakan yang cerdik, dan meninggalkan suaminya tanpa membiarkannya mengambil apapun.
Paman Olsen terdiam. Dia menunduk dan terus mengancingkan mantelnya. Kemudian dia melangkah keluar. Melihat ini, Alice terkejut. Mau kemana? Untuk mengakui putriku. Alice tak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Lalu, tentu saja, untuk membawa pulang putri keluarga Olsen. Menarik untuk Anda, untuk mencegah istri Anda pergi ke tetangga Anda, lakukan ini. Bab 362. Saat ini, di kediaman selatan, Keira berperan sebagai orang tua yang adil. Bu, bacakan buku bergambar itu. Seru Emi. Nona Keira, saya merasa sedikit pusing, bisakah Anda menemani saya? Rebecca juga memanggilnya. Louis tidak meneleponnya, dia hanya menatapnya dengan mata penuh kebencian. Keira bertanya, ada apa? Louis selalu menundukkan kepalanya. Kemarin di pesta pernikahan, aku melihatnya dari keluarga Davis. Dia, di sini jelas merujuk pada ibu Louis, Sarah. Mary sudah menikah, jadi Sarah pasti ada di sana. Keira langsung merasa sakit hati. Kenapa kamu tidak mengatakan apapun kemarin? Aku baik-baik saja, Keira. Kau tidak perlu menemaniku. Tetaplah bersama mereka. Biarkan aku sendiri sebentar dan merokok. Louis mendesah pelan dan berdiri, tampak seperti hendak pergi ke balkon untuk merokok. Keira terdiam. Emi dan Rebecca masih meneleponnya, dan saat Keira ragu-ragu, Louis menatapnya. Keira, kamu tidak akan membenciku karena merokok, kan? Aku hanya merasa sedikit sesak. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Lagi pula, aku bersama Alice tadi malam. Sayang sekali aku alergi alkohol. Kalau tidak, aku benar-benar ingin mencoba mabuk. Louis menundukkan matanya. Tadi malam, saat dia minum, dia terus-menerus melihat ponselnya, berpikir mungkin Mary akan meneleponnya, memintanya untuk pulang. Aku benar-benar iri. Sejak aku masih kecil, selain nenek, tidak ada orang lain yang meneleponku untuk menyuruhku pulang. Keira tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Louis pergi keluar tadi malam. Dia bahkan tidak tahu, saat Keira sedang bimbang tentang bagaimana memilih di antara ketiga orang itu, bel pintu menyelamatkannya. Keira langsung mengerjakan tugasnya. Ada seseorang di pintu. Aku akan memeriksanya. Dia menyelinap keluar dan membuka pintu, hanya untuk melihat Mary berdiri di luar. Pengantin perempuan kemarin diam-diam menatap Keira dengan senyum masam di wajahnya. Aku sedikit lelah. Aku butuh dukungan emosional. Keira, yang masih diharapkan untuk mengurus 3 orang lainnya, terdiam. Dia segera minggir untuk membiarkan Mary masuk. Jadi, ada 4 orang yang membutuhkannya sekarang. Keira sangat menginginkan kekuatan super untuk membelah dirinya menjadi 4 untuk menemani mereka masing-masing pada saat yang sama. Sayangnya, itu tidak memungkinkan. Dia akhirnya memilih Maria. Rebecca dan Emi jelas-jelas cerewet. Masalah Louis bisa ditunda untuk sementara waktu. Mary datang menemuinya pada hari kedua pernikahannya, dan itu bukan pertanda baik. Dia bertanya, ada apa? Mary menundukkan pandangannya dan akhirnya berkata, Alice dan aku telah sepakat bahwa kami akan bercerai setelah anak itu lahir. Keira tercengang. Kenapa? Mary tidak menjawab. Keira tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Louis tentang dirinya yang minum bersama Alice tadi malam dan langsung mengerti. Dia tidak ada di rumah pada malam pernikahanmu. Dia masih tidak percaya bahwa anak itu adalah anaknya. Mary memaksakan tawa getir. Keira langsung berdiri. Mary, tidak perlu menunggu anak itu lahir. Ceraikan dia sekarang. Kita tidak bisa mentolerir penghinaan ini. Mary, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan itu demi Keira, tetapi sebaliknya, orang tuaku membesarkanku. Aku akan tinggal bersama Alice selama 10 bulan untuk memberi mereka momen kebanggaan. Begitulah caraku membalas kebaikan mereka. Lagi pula, tanpa seorang ayah, itu tidak akan terlihat bagus di akta kelahiran. Sambil menatap Keira, dia berkata, jadi, aku hanya bisa bertahan selama 10 bulan. Keira mengerutkan kening. Tapi dia tidak akan menyentuhku. Tuan dan Nyonya Olsen baik padaku. Kami hidup rukun untuk saat ini. Keira masih merasa itu tidak dapat diandalkan dan ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Mary berbicara lagi. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tetapi aku sudah memikirkannya dengan matang. Baiklah, aku menghargai keputusanmu. Sebagai seorang sahabat, apapun keputusan yang diambil pihak lain, seseorang harus memilih untuk menghormatinya. Keira selalu berpegang pada prinsip ini,
hanya saja dalam lubuk hatinya dia tahu bahwa dia hanya punya waktu 10 bulan lagi. Jika selama 10 bulan ini dia tidak bisa menyelesaikan tugas dari orang misterius itu, maka dia tidak akan punya kesempatan untuk menyelamatkan ibunya. Namun, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan keluarga Yale dan Freeman? Dia sedang memikirkan masalah-masalah ini ketika dia melihat Mary mendesah, jadi dia segera menghampirinya dan memeluknya. Tidak apa-apa, semuanya akan berlalu. Saya baik-baik saja. Mary tiba-tiba berkata, waktu kecil, kita sering bercanda, berharap yang lain akan menikah dengan saudara kita masing-masing supaya kita bisa hidup bersama. Siapa sangka setelah kamu bercerai, aku malah menikah. Keira langsung berkata, apa pentingnya itu? Karena Alice tidak percaya padamu, maka pindahlah ke tempatku. Mary mengangguk. Baiklah, dia benar-benar tidak punya tujuan. Jika dia berani kembali ke kediaman Davis, orang tuanya, Paman Wayne, dan bahkan Paman Ken dari cabang pertama akan membujuknya untuk kembali. Tinggal bersama keluarga Olsen, Mary tiba-tiba menundukkan pandangannya, memikirkan bagaimana ia menghadapi Victoria pagi itu, dan merasa sangat lelah. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, kau tak tahu betapa rewelnya Victoria. Hanya karena ia tak suka makan bawang, tak ada bawang di hidangan sarapannya. Keluarga Olsen tidak pernah memiliki anak perempuan, dan itulah mengapa mereka sangat memanjakannya. Mary berkata dengan marah, aneh sekali. Ketiga cabang itu punya 7 putra dan tidak ada seorang pun putri. Mereka sangat memanjakan putri angkat. Jika ada anak kandung di cabang ketiga, bukankah dia akan dimanjakan sampai ke surga? Mendengar ini, Keira mengangkat alisnya. Saat dia bimbang apakah akan mengungkapkan bahwa dia adalah putri Paman Olsen, bel pintu berbunyi lagi. Siapakah orangnya kali ini? Sambil memikirkan hal ini, pengasuh itu pergi membuka pintu dan segera kembali. Nyonya, ada seseorang dari keluarga Olsen di sini. Bersambung ke bab selanjutnya.